Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Kusumo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan makna-makna bank sentral untuk pelajaran ekonomi di kelas 10 saya. Baiklah, yang pertama di sini ada pengertian bank sentral. Pengertian bank sentral sendiri adalah bank atau pusat di suatu negara. Pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan di negara tersebut. Oke, untuk bab yang kedua di sini adalah wewenang Bank Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua adalah melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada A. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. B. Penetapan tingkat diskonto. Yang C. Penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Lalu kemudian di sini ada tugas-tugas utama dari bank sentral sendiri. Yang pertama adalah menjaga stabilitas harga. Yang kedua menjaga stabilitas nilai tukar suatu barang di suatu pasar. Yang ketiga adalah mengawasi perbankan di Indonesia. Kemudian di bab selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pembayaran. Pada tingkat yang paling besar, sistem pembayaran adalah suatu cara yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value uang antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Sistem pembayaran memfasilitasi pertukaran barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Setelah dari bab pengertian sistem pembayaran memiliki komponen-komponennya tersendiri. Yang pertama adalah alat pembayaran atau payment instrument, yaitu uangnya sendiri. Yang kedua adalah lembaga yang memproses sistem pembayaran. Yang ketiga, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran. Yang keempat, saluran pembayaran atau delivery channel. Seperti bank sentral, sistem pembayaran memiliki perannya tersendiri. Di sini saya sudah mencantumkan 4 peran utama sistem pembayaran. Yang pertama adalah menjamin kelancaran pasar sebagai tempat di mana transaksi terjadi. Yang kedua adalah memungkinkan terjadinya spesialisasi pada produksi. Yang ketiga adalah membantu menentukan seberapa efisien transaksi dilakukan dan diselesaikan. Dan yang terakhir, memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi serta efisiensi pasar keuangan. Masuk ke topik Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Bank Indonesia dan penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh BI atau Bank Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran di negara Indonesia. Penyelenggara sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia memiliki satu sistem, yaitu Real-Time Gross Settlement atau sistem keriling. Sistem keriling ini memiliki sejumlah manfaat sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kepastian penyelesaian akhir setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi resiko penyelesaian akhir. Yang kedua, menjadi sarana transfer dana antar bank yang praktis. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana baik dari peserta maupun pihak otoritas. Yang keempat, menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan sistem pembayaran dari pengawasan bank. Baiklah, selanjutnya di sini ada pengertian uang dan sejarah uang. Untuk pengertian uang sendiri, secara garis besar, uang diartikan sebagai sebuah alat tukar yang berlaku dan bisa diterima oleh umum. Definisi uang adalah sebuah benda yang keberadaannya diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa. Dan untuk sejarah uang sendiri, sejarah uang dimulai dari sistem barter. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah spesialisasi tenaga kerja dalam perekonomian. Dalam kondisi seperti ini, uang komoditas memfasilitasi spesialisasi
dan perdagangan. Contoh uang komoditasnya adalah logam mulia, merica, tembakau, kulit hewan, dan garam. Namun karena tidak memiliki nilai yang stabil, tidak dapat disesuaikan kebutuhan, dan tidak nyaman dibawa karena ukuran besar dan berat, maka uang pun berevolusi menjadi kepingan logam, dan sekarang sudah menjadi kertas. Baiklah, masuk ke materi bab selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan jenis-jenis uang. Yang pertama, fungsinya sebagai alat tukar. Yang kedua, alat satuan hitung atau mengukur nilai. Yang ketiga, standar atau ukuran pembayaran yang ditunda. Yang keempat, alat penyimpanan kekayaan. Dan yang kelima, alat pengalih nilai kekayaan. Dan untuk jenis-jenis uang sendiri dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Yang kedua, jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. Yang ketiga, jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan. Yang terakhir, jenis uang berdasarkan nilai uang tersebut. Kemudian di bab ini saya akan menjelaskan syarat-syarat uang. Di sini saya telah menyimpulkan 7 poin utama syarat sebagai uang. Yang pertama, mudah dibawa atau portability, tahan lama, dapat dipecah menjadi unik yang lebih kecil nilai gunanya, nilainya lebih stabil, diterima secara umum, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak mudah dipalsukan, dan yang terakhir adalah syarat psikologis. Baiklah, selanjutnya ada unsur pengaman pada rupiah. Berdasarkan bab yang saya baca, di sini dijelaskan 2 unsur utama sebagai pengaman rupiah. Yang pertama, unsur pengaman yang terbuka. Kebanyakan unsur pengaman adalah yang terbuka dan dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. Yang kedua adalah unsur pengaman yang tidak terbuka. Pendeteksi unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. Baiklah, masuk ke materi bab yang selanjutnya. Di sini adalah sistem moneter. Sistem moneter memiliki 4 bagian utama, yaitu standar emas, sistem kurs tetap dan terkendali, sistem kurs mengembang bebas, dan sistem kurs mengembang terkendali. Baiklah, di sini ada tugas Bank Indonesia untuk mengelola uang rupiah. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang melakukan pengelolaan uang yang meliputi perencanaan, percetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Oke, selanjutnya di sini ada pengelolaan keuangan negara. Pengertian yang pertama, definisi keuangan negara berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, Presiden sebagai kepala pemerintah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Yang ketiga, hubungan pengelolaan keuangan negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang terakhir, peranan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, ada alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Pembayaran non-tunai tidak tercapai hanya dengan bertukar alat pembayaran antara pembayaran dan penerima uang pembayaran, tetapi perlu alat transfer uang deposit antara bank pembayar dan bank penerima pembayaran. Contoh dari alat pembayaran non-tunai ini ada Dana, GoPay, QRIS, dan sebagainya. Oke, baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi bab kali ini. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian-pengertian bank sentral yang terdapat pada buku paket ekonomi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.